Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih bersama Mas Hudo dari OPFCI. Mohon maaf kemarin terlewat. Kali ini kita akan bahas One Piece chapter 1151. Tambah sedikit kita bahas yang 1150 ya. Kemarin Ya, terlewat karena ya ada urusan. ada kendala lah di kami yang tidak memungkinkan aku untuk konten. Konten. Oke, langsung aja sebelumnya subscribe. Yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Langsung kita bahas chapter kali ini ya. Yang lalu dulu dikit ternyata apa ya? Ada transformasinya ya. Cuman apa istilahnya? Kayak kita dikasih lihat power setnya, skill setnya Hmm. Inu lewat Gunko, lewat tubuhnya Gunko. Mm-mm. Yang kelihatan itu dia bisa summon buku sama bikin lingkaran sihir gitu kan. Lingkaran sihir. Nah, yang menarik itu apa istilahnya? Dia pakai sejauh yang kelihatan ya. Dia ngeluarin buku pakai tangan kanan, saya bikin lingkaran sihir pakai tangan kiri. Nggak tahu ini relevansinya apa nanti. Kalau menurutku nggak ada relevansinya sih. Paling skill setnya aja Nggak ya kan. nggak simply karena yang kepake lagi kanan, yang kepake lagi kiri gitu. Maksudku Gitu sih. kalau aku kan selalu menyederhanakan sesuatu ya di One Piece ya. Jadi ini tuh memang skill set iblis aja. Nah, banyak banget. Jadi nggak ada apa? Banyak banget yang teori kalau ini itu bukan buah iblis tapi emang dia itu perwujudan iblis yang bisa pakai black magic. Banyak banget yang berteori kayak gitu. Apalagi yang gara-gara banyak petunjuk soal black magic ya. Tapi aku nggak suka. Aku juga nggak suka. Buatku ini salah satu bentuk buah iblis. Apakah ini adalah puncak awakening atau apa? Tapi yang jelas atau ini adalah the origin of devil fruit atau apa gitu. Tapi yang jelas ini memang harus menurutku ya harus salah satu buah iblis karena nanti ngerusak kalau enggak seperti Kaguya. Kaguya Otsutsuki kan. Kaguya itu kan broken yang tidak terjelaskan kan. Ya walaupun dijelaskan kalau tapi ini Deus Ex Machina banget penjelasannya ya kan. Iya, penjelasan Deus Ex Machina. Kalau ini makanya ini aku suka karena Oda tuh pelan-pelan ngeluarinnya dari Egghead terus di Elbaf. Nah, dan biar sebroken apapun kekuatannya tidak terkesan Deus Ex Machina. Nah, yang pengen tak bahas apa? Jadi aku udah sempat nulis ini di akun OPFCI dan Ruang Ngobrol Instagram ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah baca. Tapi teoriku ini wujudnya Gunko ini bukan apa saya? Bukan transformasi buah iblis yang tradisional gitu ya. Nggak traditionally transformasi buah iblis, tapi ini kayak extra step. Jadi anggaplah Gunko ini punya perwujudan kayak gini karena Domi reversi. Nah, jadi Imu itu punya kemampuan buat ngendaliin orang yang mengikat kontrak. Yang terikat kontrak. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Jadi kemungkinan perubahan ini tuh gara-gara perubahan ini tuh gara-gara Domi reversi, terus Imu ngerasukin tubuh orang yang udah terikat kontrak. Makanya satu, Gunko ingatannya hilang. Dua, nggak ada tanda-tanda awakening. Soalnya kalau ini Imu sendiri yang berubah, harusnya ada tanda-tanda awakening levelnya Imu gitu loh. Terus tiga, kalau di tubuh Gunko saat ini tuh kalau kayak gitu ya, kalau misalnya kekuatannya dari Gunko sendiri, perubahan wujudnya, berarti ada 2 buah iblis yang sedang bekerja. Nah itu kan keluar pakem buah iblis juga. Berarti kemungkinan apa yang terjadi di Gunko itu dari faktor eksternal gitu loh, perubahan wujud ini loh. Paling itu doang sih bagian ini. Karena aku juga fokusnya ada di itu sih, ada di bagaimana ini tuh adalah iblis aja gitu. Kekuatannya iblis gitu loh. Jadi kalau mungkin buah iblis. Iya. Buah iblis yang paling literally iblis ya. Devil Nomi gitu atau something like that lah ya. Akuma Nomi. Titik. Bakal menarik banget kalau namanya keluar pakem juga sih. Kayak literally Akuma kita Nomi lihat aja titik. nanti.
Nah yang ini tuh banyak yang nyadar ada tulisan Eris Datar, walaupun aku nggak tahu nih bakal relevansinya apa. Iya, tapi menarik sih. Nah, lanjut aja langsung. Nah, bahas domi reversinya. Jadi di chapter lalu kan masih implied ya kalau kekuatannya domi reversi itu kayak ya reversi atau Othello kalau teman-teman tahu, yang ngerubah putih jadi hitam gitu. Terus yang diapit berubah juga gitu. Nah di chapter ini makin diliatin penegasannya, diilustrasiin bahkan. Iya. Jadi emang kekuatannya tuh based on reversi. Aku nggak tahu ya, mungkin udah banyak kepikiran kan. Yang apakah mungkin sebaliknya terjadi? Nah, cuman caranya gimana kan kita nggak tahu. Soalnya so far, iya, tapi kalau kayak gini tuh, ya harusnya mungkin ya, cuman nggak. Maksudku gini tuh. Kalau ini kekuatannya tuh sesuai ditunjukin, berarti kita bisa bilang bahwa kekuatan itu netral, tergantung siapa yang make. ya. Jadi kalau yang make orang baik bisa aja jahat jadi baik gitu. Iya. Make sense mungkin sih. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, gara-gara ilustrasi ini juga aku ngelihat banyak yang teori soal apa sih istilahnya, devil ini bisa balik kalau Luffy nge-awakening kekuatannya buat convert orang jadi kayak Nika. Aku nggak setuju. Aku cuman nyampein teori orang sih, tapi ya aku juga nggak terlalu setuju. Cuman paling nggak apa ya, Nika itu bakal jadi kunci buat ngebalik semua ini. Karena satu, simbolisme kalau dia warnanya putih. Dua, Gunko itu takut sama Nika. Dijelasin banget, ditegesin banget Gunko itu takut sama Nika. Jadi udah hampir pasti kalau Nika itu yang jadi kunci buat ngebalikin mereka. Lanjut Mas. Keren ya. Killingham. Kesel aku. Hah? Kesel banget aku lihat ya. Kenapa? Keren bentuknya. Tapi ini masalahnya bentuk kirinya jelek banget. Masalahnya gini Mas, yang kemarin itu dia bisa berdiri dengan 2 kaki, ya. Di sini bentuknya kuda banget kakinya kalau Mas Daris lihat. Yang kemarin perubahan sebelumnya nggak kayak kuda. Aku curiga dua-duanya itu awakening. Dua-duanya itu hybrid sebenarnya. Cuman iya, aku juga berpendapat yang sama sih. Cuman kesel aku liatnya. Iya. Nggak ada, so far nggak ada Guards Knight yang jelek. Gara-gara oke lah, selalu oke. Desainnya keren-keren semua gitu loh. Nah, aku tuh keselnya kirinya jelek. Full ininya ya, full doannya ya. Nah ini aku pribadi ya. Aku tuh kan Kirin itu kan salah satu hewan mitologi yang aku sukai ya. Secara bentuk tuh keren gitu. Tapi ya udah kayak asu ini bikin Kirin kayak gitu asem. Nah menurutku sih itu gara-gara itu tadi hybrid Mas. Jadi kan iya, cuman hybrid itu kan sedikit banyak merepresentasikan bentuknya kan. Iya sih. Nggak akan keren jadinya, nggak akan. Kalau bentuk fullnya nggak akan keren, udah aku percaya kalau bakal kayak kuda laut kayak gitu. Asyik bang. Tapi ini kayak karena mungkin kan ada faktor awakening ya, ini kayak menurutku karena yang kemarin tuh juga hybrid, yang sekarang juga hybrid, walaupun yang sekarang emang lebih ditegasin ya, ada keterangannya kok ini tuh hybrid form. Nah tapi aku berpendapat yang kemarin tuh juga hybrid soalnya ada Chopper. Chopper kan tipe yang bisa berubah lebih dari hybridnya, itu lebih dari 1 gitu loh. Ya aku sepakat sih. Kalau soal itu aku nggak ada komentar. Cuman kesel banget kirinya jelek asem. Cuman menarik aja sih Mas kataku kalau ada yang bisa kayak Chopper tapi lebih di pertegas gitu loh perbedaannya kayak Chopper. Kayak Kaido kan sebenarnya juga bisa kan.
Tapi Bisa. perbedaannya terlalu subtle gitu loh. Jadi orang-orang nggak langsung sadar. Nah aku berharapnya ini Killingham tuh nanti bakal jadi salah satu yang hybrid formnya itu bikin orang sadar, oh nggak cuma Chopper nih yang bisa gitu. Sekilas udah langsung kelihatan gitu. Ya cuman itu kan read between the line kan. Jadi menurutku ya udah sih. Itu bukan hal yang gimana sih. Lanjut. Aku berharapnya ini cuman harapan sekilas sih. Ini bakal jadi, harapnya ini bakal build up ke momennya Usopp. Tapi nggak tahu ntar gimana. Enggak, aku ragu sih karena ini jatahnya Luffy. Iya. Cuman aku berharapnya ada walaupun kecil, kayak ya sekedar ngebantu lah. Paling nggak show off kekuatan lah, walaupun nggak yang utama buat ngalahin ya. Terus lanjut. Buat momen aja sih. Lanjut yang Gunko, Imo ini sempat gara-gara mukanya Gunko. Imo ini sempat bilang kalau Blunder Harald ya, blundernya Harald. Aku nggak nangkep soalnya apa ya. Kemarin itu masih berpendapat kalau Harald itu dikena Domi reversi, makanya Loki harus ngabisin. Nah, pas Imo bilang blunder aku agak bingung. Menurut Mas Daris gimana? Gini, aku akan bikin paralel. Jadi mungkin bukan blunder. Gimana? Tapi Imo nganggapnya blunder. Jadi gini, ingat nggak Lily dianggap blunder juga? Oh iya. Jadi di mata Imo, orang yang harusnya mengikuti dia tapi nggak ngikutin maunya dia, itu kok kamu gitu sih? Kayak jadi Dory ya ini khas Tiran kan. Orang yang punya keinginan sendiri, dia bingung kenapa kamu punya keinginan sendiri, kan kamu kudu ngikut aku, berarti kamu blunder. Benar juga, berarti kayak waktu, oh iya sih emang kepribadiannya Imo gitu, soalnya kan di waktu diiniin Brogy kemarin dia merintah satu pihak gitu kan, ngasih perintah satu pihak. Jadi mungkin emang ada kaitannya sama itu. Masuk akal. Tapi hampir pasti kalau gara-gara jadi di Domi reversi kan ya. Ya mungkin. Terus Loki mau nggak mau. Ya akhirnya ada alasan kan buat Loki naik. Ini aku suka. Ada alasan buat Loki naik karena panggungnya udah nggak ada. Tarung-tarung besarnya ke reverse kan. Iya. Jadi mau nggak mau Loki harus Makanya Loki harus naik. Kalau nggak gini, Loki naik agak mengada-ngada. Jadi situasinya dibikin genting, tidak ada pilihan. Aku suka ini. Jadi make sense ya kalau Loki harus naik juga. Nah, aku yang bingung ada adegan ini, dan aku sampai ngecek raw Jepangnya juga. Luffy itu dia sendiri bingung, kok aku tahu yang jatuh Chopper kayak gitu. Aku kalau dia pakai haki observasi, dia harusnya nggak perlu nanya sejauh itu gitu loh. Jadi gini maksudku ini tuh simpel kok. Ini hal sederhana. Kalau buatku ya, ini hal soal orang tuh baru sadar kalau dia bisa. Anjir, aku bisa ya? Make sense. Kayak gitu loh. Kamu pernah nggak sih momen-momen kayak gitu? Karena aku kadang pernah kayak gitu. Hal yang aku pikir aku nggak bisa. Jadi mungkin Luffy udah tapi level kemudian up ya? Iya, ini level up-nya Luffy gitu, dan dia baru sadar kan, loh, aku bisa tahu toh. Oh iya. Dan kenapa dia nanya? Karena Luffy kan emang mengucapkan segala yang dia pikirkan kan. Jadi sama kayak waktu Luffy nyadar hakinya Shanks di Wano kali ya. Asik sih. Terus menurutku ini hal sesimpel itu kok. Terus soal Mosa ini aku yang penasaran juga. Ini menurutku red herring. Elaborasi. Gini. Salah satu teori yang beredar itu kan adalah Mosa itu Jarul kan. Nah, sedangkan di posisinya sekarang Jarul lagi genting juga. Iya kan? Nah, kemudian pasti kita mikir kalau ini mungkin Jarul nih, karena dia
lagi genting posisinya dan kemungkinan dia tahu kalau dia akan mati, makanya dia bilang ini mungkin telepon terakhirku. Masuk akal kan? Masuk akal. Tapi siapa tahu aku situasi suka gentingnya tapinya. itu ada di tempat lain. Aku suka tapinya kan aku juga mikir kayak gitu. Iya kan, bener tuh. Red herring tuh. Soalnya ada petunjuk kayak ini, kayak apa ya istilahnya? Curveball-nya udah, mancingnya udah ke arah Jarul, tapi dari percakapannya kayak misalnya nih si Loki, wah bisnis itu kayak gitu kan, kayak sesuatu yang Loki tahu, tapi kalau Loki tahu, dia tahu cukup detail soal Mosa. Kalau misalnya itu Jarul, harusnya Loki nyadar gitu loh maksudku. Nah, maksudku di arahnya ke situ tadi. Jadi kalau misalnya itu Jarul, harusnya Loki nyadar. Berarti ini bukan Jarul gitu loh maksudku. Benar. Nah, aku sepakat. Nah, masalahnya kan ini apa ya? Sebenarnya calonnya itu udah banyak. Salah satunya Marijua. Iya kan? Kayaknya kita mikir hal yang sama deh. Karena timingnya pas. Karena timingnya pas. Aku berpendapat kalau Mosa ini ada kaitannya sama Tenryubito, tapi kita bakal dikasih lihat bahwa nggak semua Tenryubito buruk. Aku merasanya gitu. Cuman karena keadaan aja. Aku sepakat tuh. Salah satu yang kepikiran tuh itu juga. Karena keadaan aja, yang karena dia lahir di sana, dia nggak tahu apa-apa, dia cuma merasa bahwa semua itu normal. Makanya ketika dia ngomong sama Loki, dia membumi istilahnya. Makanya dia enjoy ngobrol sama Loki karena dia tahu dunia luar akhirnya. Aku berharapnya ke arah sana. Terus aku ini pengen ngomong ini karena aku sering banget ngelihat orang-orang berharap Tenryubito dihabisi, Tenryubito diapain gitu. Cuman ketika kalau teman-teman nonton dari Fishman Island pasti nyadar kalau Otohime itu kayak gimana. Dia berhasil convert Mjosgard jadi orang baik. Nah, aku berharapnya itu di akhir, walaupun bukan oleh Luffy, aku pengen ada semacam penekanan bahwa Tenryubito itu kayak gitu karena keadaan. Apalagi kemarin aku sempat berteori di tempat lain bahwa Tenryubito muda kemungkinan nggak tahu soal Void Century. Kayak bukan Charlie namanya, Salria, yang cewek Tenryubito itu, dia ada tanda-tanda bahwa dia nggak paham soal Void Century. Jadi aku berharapnya di end game nanti Tenryubito muda yang nggak tahu, mereka diluruskan. Kayak paralelnya Wano, anak-anak kecil dia kasih propaganda bahwa Orochi itu pahlawan, terus diajarin sejarah yang sesungguhnya. Nah, aku berharapnya nanti di Tenryubito juga seperti itu. Ditunjukkan bahwa mereka itu manusia loh. Kayak Don Quixote, Homing, bapak sama adiknya Doflamingo. Tenryubito itu juga bisa baik gitu loh. Nggak semua harus dipunahkan istilahnya. Aku berharapnya ke arah sana ya ini ya. Lanjut, kepanjangan nanti. Aku setuju sih. Ini mas yang hakinya Imu baru kerasa. Aku baru nyadar kalau Elbaf itu segede itu. Makanya Luffy dan yang lain tuh nggak terlalu bisa ngerasain apa yang terjadi di atas sampai hakinya Imu nyampe ke situ. Gitu loh mas. Kalau aku beda Jo. Kondisi ini haki yang ini yang dikeluarin pas chapter kemarin. Iya, aku ingat. Jadi ini memang mereka, jadi secara timeline mereka merasakannya di saat yang sama. Iya, maksudku sebelum Imu datang, mereka nggak tahu apa yang terjadi karena hakinya nggak sampai gitu loh mas. Oh iya benar. Nah ketika Imu datang, aku salah tangkap. Pancaran hakinya itu kuat. Makanya Luffy langsung ngerasa. Benar. Waktu flashback ini kan ada sekilas beberapa waktu sebelumnya kan. Ada tulisan kayak gitu beberapa waktu sebelumnya. Jadi ini timelinenya pas sama kayak yang kamu bilang. Iya. Aku salah tangkap sih kamu tadi. Ya, jadi menarik sih. Pada akhirnya dikasih tahu penjelasannya masuk akal dan aku baru sadar kalau Elbaf memang segede itu, makanya mereka nggak sadar ada kekacauan. Ya, sampai satu region itu gede banget. Baru ngeh gitu loh.
beda sama pulau-pulau sebelumnya kan. Terus harus banget. Ini cuman ku masukin sekilas karena aku suka jokesnya sih. Ya Sanji sama Zoro sih. Lanjut. Nah, akhirnya ini mereka bakal naik. Hajirudin, Loki sama Luffy. Aku berharapnya ini bakal build up ke arah dimana Hajirudin nerima Loki terbukti nggak seburuk itu, dan Loki mau bekerja sama Hajirudin buat jadi dua raja kan. Jadi dua raja kayak Dori Brogi, Jarul Jorul kayak gitu. Sepakat aku. Udah semua ini. Oke, cepet ya. Tumben. Dibilang cepet juga sebenarnya masih lumayan lama sih ini. Iya sih. Oke, itu aja sih elaborasi kami dari 2 chapter ini. Mohon maaf chapter kemarin emang kita agak cepet ya menjelaskannya ya, karena memang langsung poin-poinnya aja yang dijelasin. Sampai ketemu lagi di 2 minggu lagi, karena seharusnya minggu depan break ya, Bro ya. Harusnya udah 3 minggu berturut-turut sih. Udah 3 minggu berturut-turut. Oke. Yuk, thank you. Semakin menarik Elbaf menuju puncaknya, seperti prediksi kita kalau ini tidak akan lama ya Elbaf ya. Iya. Udah langsung konflik gede. Habis ini mungkin kita akan menuju arc terakhir mungkin. Ya, mari kita. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman. Jangan lupa juga follow, subscribe semua link medsos kita yang ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi. Thank you. Thank you.